Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Husnul Khotimah dengan NIM 18.0552.0072 dari kelas akuntansi C1. Di sini saya akan menjelaskan kasus audit substantif surat berharga dan aset tetap guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktik audit dengan dosen pengampu Pak Arif Himawan Dwi Nugroho. Sebelumnya, saya akan menjelaskan profil Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unisbank. Fakultas Ekonomika dan Bisnis adalah salah satu fakultas di Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Fakultas Ekonomika dan Bisnis sudah memiliki prestasi yang banyak dan sudah terpercaya, memiliki keunggulan yang kompetitif, berjiwa kewirausahaan, dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Program studi yang ada di Fakultas Ekonomika dan Bisnis adalah yang pertama akuntansi, kemudian manajemen, dan ada keuangan perbankan, dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis juga memiliki profesi akuntansi. Kasus pertama yang akan kita bahas adalah audit substantif surat berharga. Kasus pertama di sini menunjukkan informasi secara rinci transaksi yang telah dilakukan CV Fatrisal Sekuritas dengan PT Putri Salsabila selama tahun 2018. Pada soal kasus pertama di sini menunjukkan tanggal, kemudian pembelian atau penjualan dengan menunjukkan lembar saham, kemudian ada harga, kemudian menunjukkan tabel brokerage fee. Selanjutnya, pada kasus 1, nilai tercatat surat berharga yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut. PT Riki dengan 75 lembar saham dengan biaya perolehan sebesar 615 juta rupiah. PT Savero sebesar 115.300 lembar saham dengan biaya perolehan 876.280.000 rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2018, nilai wajar PT Riki adalah 7.600 per lembar dan saham PT Savero sebesar 8.400 per lembar. Diminta untuk melakukan pengujian surat berharga yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi di neraca pada tanggal 31 Desember 2018. Selanjutnya, kita diminta untuk menyelesaikan kertas kerja audit dengan asumsi metode FIFO dan harus disertakan dengan perhitungan untuk kolom pembelian dan pelepasan. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk menyelesaikan kertas kerja audit, keuntungan atau kerugian pelepasan surat berharga. Pembahasan pertama adalah perhitungan jumlah saham. Yang pertama kita bahas dari PT Savero, di mana diketahui saldo awal adalah 115.300. Kemudian pada 5 Januari sebesar 65.450 lembar saham. Terjadi penjualan pada tanggal 5 Januari. Kemudian 12 Januari diketahui terdapat 75.500 lembar saham. Di tanggal ini terjadi pembelian. Kemudian pada tanggal 20 Januari terjadi pembelian saham dengan lembar saham sebesar Rp95.250. Kemudian kita menghitung sisa dari semua ini sebesar 220.600 lembar saham. Kemudian pada tanggal 6 Februari terjadi penjualan dengan lembar saham sebesar 158.950. Kemudian pada tanggal 6 Februari terjadi
pembelian dengan saham 65.350. Pada 6 Maret saham sebesar 98.550. Pada tanggal 6 Maret terjadi pembelian dengan sisanya kemudian dihitung sebesar 225.550 lembar saham. Kemudian selanjutnya kita menghitung pada tanggal 7 Juli di mana terjadi penjualan dengan saham sebesar 155.550 lembar saham pada PT Savero pada tanggal 5 Agustus dengan jumlah 32.000 terjadi pembelian. Kemudian sisa dari lembar saham ini adalah sebanyak 120.000 lembar saham pada PT Savero. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas dari perhitungan jumlah saham PT Riki, di mana saldo awal diketahui sebanyak 75.000 lembar saham. Kemudian kita akan menghitung dari dimulai tanggal 9 Agustus yaitu sebesar 112.500 lembar saham. Pada tanggal ini terjadi pembelian. Kemudian pada tanggal 20 Agustus terjadi penjualan sebesar 157.500 lembar saham. Pada tanggal 10 September sebesar 95.250 lembar saham. Pada tanggal 10 September ini terjadi pembelian. Kemudian kita hitung dari saldo sampai tanggal 10 September mendapatkan sisa lembar saham sebesar 125.250 lembar saham. Kemudian pada tanggal 15 September terjadi pembelian yaitu sebesar 80.000 lembar saham. Pada tanggal 20 September sebesar 166.250 lembar saham. Pada tanggal 20 September terjadi penjualan. Kemudian pada tanggal 28 September diketahui sebanyak 15.500 lembar saham. Pada tanggal 28 September terjadi transaksi pembelian. Kemudian sisa semua ini sebesar 54.500. Maka sisa lembar saham dari PT Riki adalah hasilnya 54.500 lembar saham. Kemudian selanjutnya kita akan membahas pembelian yang pertama pada PT Savero. Pada tanggal 12 Januari pembelian sebesar 573.045.000 rupiah. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari sebesar 727.710.000 rupiah. Pada tanggal 6 Februari sebesar 496.006.500 rupiah. Kemudian pada tanggal 6 Maret diketahui sebesar 743.067.000 rupiah. Selanjutnya pada tanggal 5 Agustus sebesar 237.632.100 rupiah. Maka bertemu jumlah 2.777.460.000
rupiah. Maka pembelian pada PT Savero jumlahnya adalah 2.777.460.600 rupiah. Kemudian kita akan membahas pembelian dari PT Riki. Yang pertama diketahui pada tanggal 9 Agustus sebesar 956.250.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 10 September sebesar 814.387.500 rupiah. Pada tanggal 15 September sebesar 688 juta. Kemudian yang terakhir pada tanggal 28 September sebesar 133.735.790 rupiah, dijumlah dengan hasil 2.592.373.290 rupiah. Maka diketahui pembelian dari PT Riki dengan jumlah 2.592.337.290 rupiah. Yang selanjutnya kita membahas pelepasan. Yang pertama kita akan membahas pelepasan dari PT Savero pada tanggal 5 Januari sebesar 497.420.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 6 Februari sebesar 1.250.967.500 rupiah. Kemudian pada tanggal 7 Juli sebesar 1.959.957.500 rupiah. Maka di total sebesar 2.903.345.000 rupiah. Maka pelepasan dari PT Savero jumlahnya adalah 2.903.345.000 rupiah. Selanjutnya kita membahas di PT Riki. Pelepasan pada PT Riki pada tanggal 20 Agustus sebesar 1.323.000 rupiah. Kemudian yang terakhir pada tanggal 20 September diketahui 1.421.437.500 rupiah. Maka jumlahnya adalah 2.744.437.500 rupiah. Maka pelepasan pada PT Riki adalah totalnya 2.744.437.500 rupiah. Kemudian kita akan membahas nilai wajar. Yang pertama, kita akan membahas nilai wajar dari PT Savero. Setelah kita melakukan perhitungan jumlah saham tadi, diketahui sisa jumlah saham dari PT Savero sebesar 102.000 dikalikan dengan nilai wajar saham per lembar PT Savero sebesar 8.400 rupiah. Maka hasilnya adalah 856.800.000 rupiah. Maka nilai wajar dari PT Savero setelah dihitung adalah totalnya 856.800.000 rupiah. Kemudian selanjutnya kita akan membahas nilai wajar dari PT Riki.
Setelah melakukan perhitungan jumlah saham, sisa lembar saham dari PT Riki sebesar 54.500 lembar saham dikalikan dengan nilai wajar saham per lembar PT Riki sebesar Rp7.600. Maka hasilnya adalah Rp414.200.000. Maka nilai wajarnya kita tambahkan dari total masing-masing nilai wajar PT ini, Rp856.800.000 ditambah dengan Rp414.200.000. Maka hasilnya adalah Rp1.271.000.000. Selanjutnya kita membahas keuntungan atau kerugian. Keuntungan-kerugian didapat dari perhitungan biaya perolehan dikurangi penerimaan kas. Yang pertama kita bahas adalah pada tanggal 5 Januari dari PT Savero, biaya perolehan sebesar Rp497.420.000 dikurangi dengan penerimaan kas sebesar Rp497.420.000. Maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya pada tanggal 6 Februari dari PT Savero, biaya perolehan sebesar Rp1.960.967.500 dikurangi Rp1.208.609.000. Maka hasilnya adalah Rp7.358.500. Pada tanggal 7 Juli, biaya perolehan sebesar Rp1.189.957.500 dikurangi Rp1.182.279.500. Maka hasilnya sebesar Rp7.678.000. Kemudian yang selanjutnya pada tanggal 20 Agustus dari PT Riki, biaya perolehan sebesar Rp1.328.000.000 dikurangi dengan Rp1.197.791.000. Maka hasilnya sebesar Rp130.308.000. Pada tanggal 20 September dari PT Riki, kita menghitung biaya perolehan sebesar Rp1.421.437.500 dikurangi Rp1.321.310.000. Maka hasilnya adalah Rp100.127.500. Kemudian pada kasus 2 di sini kita membahas aset tetap dengan soal PT Salsabila Putri mencatat beban depresiasi tahun 2018 sebesar Rp309.908.647. Berikut ini tambahan aset tetap selama tahun 2018 di kertas kerja F1. Di sini ditampilkan tabel untuk biaya perolehan masing-masing pencatatan beban depresiasi. Kemudian, pada kasus 2 di sini tertera informasi penjualan atau penghentian aset tetap selama tahun 2018
Untuk kertas kerja F3 sebagai berikut. Di sini disajikan biaya perolehan, akumulasi depresiasi, dan kas yang diterima. Kasus 2, terdapat nilai tercatat aset tetap tanggal 31 Desember 2017 di kertas kerja tahun sebelumnya. Disajikan jenis aset tetap yaitu tanah, bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan dan peralatan kantor, dan disajikan biaya perolehan masing-masing aset tetap dan akumulasi depresiasi. Kemudian terdapat kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan metode dan tarif depresiasi aset tetap. Metode garis lurus, gedung dengan tarif 5% per tahun, mesin dan peralatan dengan tarif 24%, peralatan kantor dengan tarif 18%, kendaraan dengan tarif 20%. Diminta untuk yang pertama menyelesaikan kertas kerja F4 dan berikan jurnal koreksi atas beban depresiasi dengan menggunakan data di atas. Yang kedua, menyelesaikan kertas kerja pemeriksaan F1. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan kertas kerja pemeriksaan F3 dan menghitung keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap di tahun 2018. Kemudian selanjutnya pada kasus 2 kita akan membahas harga perolehan. Kita akan menghitung harga perolehan yaitu tambahan. Pada tanah tidak ada tambahan atau penghentian, maka tanah 0. Kemudian pada bangunan terdapat tambahan pada tanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp208.352.960 ditambah pada tanggal 24 September 2018 sebesar Rp288.012.640. Maka hasilnya adalah sebesar Rp495.365.600. Kemudian pada mesin terdapat tambahan pada tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp63.482.630. Kemudian pada kendaraan di tanggal 27 Juni sebesar Rp7.153.025 ditambah pada tanggal 20 Juni sebesar 28 Juni sebesar Rp69.792.450 ditambah pada tanggal 25 September sebesar Rp75.302.400. Maka hasilnya adalah Rp216.747.875. Kemudian pada peralatan kantor di tanggal 20 Juni sebesar Rp22.222.200 ditambah pada tanggal 27 September sebesar Rp8.220.000. Maka hasilnya adalah sebesar Rp30.442.200. Kemudian selanjutnya kita akan membahas saldo akhir. Perhitungan saldo akhir diketahui dari saldo awal ditambah dengan tambahan dan dikurangi penghentian. Yang pertama kita akan bahas adalah pada jenis aktiva tanah, yaitu saldo awalnya sebesar
Rp78.519.603. Tetapi pada jenis aktiva tetap tanah tidak ada tambahan dan penghentian, maka saldo akhirnya tetap sama pada saldo awal, yaitu Rp78.519.603. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas pada bangunan. Saldo awal bangunan sebesar Rp2.209.877.260 ditambah dengan tambahan sebesar Rp409.365.600 dikurangi dengan penghentian, yaitu sebesar Rp474.690.360. Maka hasilnya sebesar Rp2.230.552.500. Kemudian selanjutnya pada mesin, saldo awalnya sebesar Rp434.655.175 ditambah tambahan sebesar Rp4.482.630. Pada mesin tidak ada penghentian, maka saldo akhirnya sebesar Rp498.137.805. Yang selanjutnya kita akan membahas pada kendaraan dengan saldo awal Rp204.6.305 ditambah tambahan sebesar Rp216.747.470 sama dengan Rp420.843.775. Yang terakhir pada peralatan, saldo awalnya sebesar Rp222.838.200 ditambah penghentian tambahan sebesar Rp30.442.200 dikurangi penghentian sebesar Rp45.950.750. Maka hasilnya sebesar Rp207.309.650. Selanjutnya kita akan membahas perhitungan saldo akhir pada akumulasi depresiasi KKA F2. Saldo akhir sama saja seperti hitungan harga perolehan tadi, yaitu saldo awal ditambah dengan tambahan dikurangi dengan penghentian. Yang pertama, tanah. Di sini pada akumulasi depresiasi tanah tidak ada saldo awal, tambahan maupun penghentian. Kemudian kita akan menghitung yang pertama adalah bangunan. Saldo awal bangunan sebesar Rp1.582.336.517 ditambah penghentian sebesar Rp119.290.345 dikurangi Rp11.867.259. Maka hasilnya sebesar Rp1.689.759.603.
Selanjutnya pada mesin kita menghitung dari saldo awal sebesar 364.268.009 rupiah ditambah tambahan sebesar 110.665.505 rupiah. Pada mesin tidak ada penghentian, maka hasilnya sebesar 474.934.314 rupiah. Selanjutnya pada kendaraan saldo awal sebesar 160.226.987 rupiah ditambah 58.728.888 rupiah. Di kendaraan tidak ada penghentian, maka hasilnya sebesar 218.955.875 rupiah. Selanjutnya pada peralatan saldo awal sebesar 300.072.043 rupiah ditambah tambahan sebesar 42.480.774 rupiah dikurangi penghentian sebesar 4.731.833,25 rupiah. Maka hasilnya sebesar 327.820.983,75 rupiah. Maka kemudian selanjutnya kita akan membahas kertas kerja F3, yaitu kita yang pertama akan menghitung nilai buku. Nilai buku diketahui dari perhitungan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Yang pertama kita akan menghitung mesin dengan tanggal dihentikannya 30 Maret 2018. Tarif depresiasinya 24% dengan metode garis lurus. Harga perolehannya adalah 23.132.550 rupiah dikurangi dengan 21.343.020 rupiah. Maka hasilnya sebesar 1.689.530 rupiah. Kemudian yang kedua kita akan membahas nilai buku rumah dinas di Gunung Pati. Tanggal penghentiannya pada tanggal 30 Juni 2018. Tarif depresiasinya 5% dengan metode depresiasi garis lurus. Harga perolehannya sebesar 474.690.360 rupiah dikurangi 457.796.125 rupiah. Hasilnya sebesar 16.894.235 rupiah. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga kita akan membahas pada nilai buku mebel dihentikan pada 29 Mei 2018 dengan tarif depresiasi sebesar 24% dengan metode depresiasi yaitu garis lurus. Harga perolehannya sebesar 9.687.000 dikurangi dengan 9.187.000 rupiah. Maka nilai bukunya sebesar 500.000 rupiah.
Kemudian yang selanjutnya kita menghitung nilai buku 4AC Adiwarna pada tanggal 29 September 2018 adalah tanggal penghentiannya, dan depresiasinya tarif sebesar 24% dengan metode garis lurus. Harga perolehannya sebesar Rp13.151.200 dikurangi Rp12.651.200, maka nilai buku 4AC Adiwarna sebesar Rp500.000. Selanjutnya kita membahas perhitungan laba atau rugi pada kertas kerja audit F3. Perhitungannya seperti ini, yaitu diketahui kas yang diterima dikurangi dengan nilai buku yang sebelumnya sudah kita hitung. Yang pertama kita hitung pada mesin. Kas yang diterima sebesar Rp2.924.097 dikurangi dengan Rp1.689.530, maka hasilnya adalah Rp1.234.567, maka pada mesin yaitu adalah laba. Kemudian pada rumah dinas Gunung Pati, kas yang diterima sebesar Rp393.377.445 dikurangi Rp16.894.235, maka hasilnya sebesar Rp876.483.210. Kemudian pada mebel, diketahui kas yang diterima adalah Rp456.790 dikurangi dengan Rp500.000, maka hasilnya adalah minus Rp43.210, maka di sini kita rugi. Kemudian 4AC Adiwarna, diketahui kas yang diterima sebesar Rp956.789 dikurangi dengan nilai buku sebesar Rp500.000, maka hasilnya sebesar Rp456.789, maka di sini terdapat laba. Yang selanjutnya kita akan melakukan perhitungan pengujian depresi pada kertas kerja audit F4. Perhitungannya adalah harga perolehan dikali dengan tarif depresiasi. Yang pertama kita menghitung pada bangunan. Harga perolehannya sebesar Rp2.977.260 dikalikan dengan tarif sebesar 5%, maka hasilnya sebesar Rp110.493.863. Kemudian tambahannya harga perolehan sebesar Rp288.352.960 dikalikan dengan tarif 2,5%, maka hasilnya sebesar Rp508.824. Kemudian Rp280.012.640 dikalikan dengan tarif sebesar 1,25%, maka hasilnya sebesar Rp3.587.640.
Rp658. Kemudian penghentian harga perolehannya sebesar Rp474.690.360 dikali 2,5%, maka hasilnya sebesar Rp11.867.259. Maka jumlahnya adalah depresiasi setahun penuh ditambah dengan tambahan yang ada pada bangunan, kemudian dikurangi dengan penghentian, maka hasilnya sebesar Rp107.423.086. Yang selanjutnya kita akan membahas pada Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas pengujian depresiasi kertas kerja audit F4 pada kendaraan. Yang pertama, depresiasi 1 tahun penuh dengan harga perolehan Rp204.096.305 dikalikan dengan tarif sebesar 20%, maka hasilnya adalah Rp40.819.261. Kemudian tambahan pada kendaraan sebesar Rp76.653.025 dikali dengan tarif sebesar 10%, maka hasilnya adalah Rp7.180.302,5. Kemudian yang tambahan kedua adalah Rp69.792.045 dikalikan 10%, maka hasilnya adalah Rp6.799.204,5. Tambahan yang ketiga sebesar Rp75.302.400 dikalikan dengan tarif sebesar 5%, maka hasilnya adalah Rp3.765.120. Pada kendaraan tidak ada penghentian, maka langsung kita total, yaitu depresiasi 1 tahun penuh ditambah dengan tambahan-tambahan yang ada pada kendaraan. Totalnya sebesar Rp728.888. Pengujian depresiasi mesin dan peralatan. Depresiasi 1 tahun penuh dari mesin dan peralatan, harga perolehannya adalah Rp435.175.175 dikalikan dengan tarif 24%, maka hasilnya adalah Rp342.242. Kemudian tambahannya adalah Rp6.482.630 dikalikan dengan tarif 10%, maka hasilnya adalah Rp6.348.263. Di mesin dan peralatan tidak ada penghentian, maka langsung kita jumlah, hasilnya sebesar Rp110.665.505. Selanjutnya kita membahas pengujian depresiasi dari peralatan kantor.
Depresiasi 1 tahun penuh peralatan kantor dengan harga perolehan sebesar Rp222.838.200 dikalikan dengan tarif sebesar 18%, maka hasilnya sebesar Rp40.110.876. Kemudian tambahan yang pertama adalah Rp22.222.200 dikalikan dengan tarif sebesar 9%, maka hasilnya adalah Rp1.999.998. Kemudian tambahan yang kedua adalah sebesar Rp8.200.000. Maaf, Rp8.220.000 dikalikan dengan tarif sebesar 4,5%, maka hasilnya adalah Rp369.900. Kemudian pada penghentian yang pertama sebesar Rp23.132.550 dengan tarif 13,5%, maka hasilnya adalah yaitu hasilnya adalah Rp3.122.894.25. Kemudian penghentian yang kedua adalah Rp9.687.000 dikalikan 10,5%, hasilnya adalah Rp1.017.135. Penghentian yang ketiga sebesar Rp13.151.200 dikalikan dengan tarif 4,5%, maka hasilnya adalah Rp591.804. Totalnya yaitu depresiasi 1 tahun penuh ditambah dengan tambahan-tambahan yang ada pada peralatan kantor dikurangi dengan penghentian, maka hasilnya adalah Rp347.940,75. Kemudian kita akan membahas tarif yang digunakan pada KKA F4, yaitu yang pertama kita akan membahas tarif bangunan, yaitu pada tambahan. Yang pertama, tambahan tarifnya adalah 2,5%, berasal dari 6/12 dikali 5%, maka hasilnya adalah 2,5%. Kemudian tambahan yang kedua sebesar 1,25% didapat dari 3/12 dikalikan 5%. Kemudian pada penghentian bangunan tarifnya sebesar 2,5% didapat dari 6/12 dikalikan dengan 5%. Kemudian kita akan membahas perhitungan tarif kendaraan. Pada tambahan yang pertama tarifnya sebesar 10%. Diketahui dari 6/12 dikalikan 20%. Pada tambahan yang kedua sebesar 10%, masih sama perhitungannya, yaitu 6/12 dikali 20%. Kemudian pada tambahan yang ketiga adalah 5%, maka dari 3/12 dikalikan 20%.
Kemudian yang selanjutnya kita membahas perhitungan tarif dari mesin. Tambahannya tarifnya adalah 10%, yaitu dari perhitungan 5/12 dikalikan 24%, maka hasilnya bertemu dengan tarif tambahan 10%. Kemudian yang selanjutnya kita membahas perhitungan tarif pada mesin, yaitu 10% diketahui dari 5/12 dikali 24%, maka tarifnya adalah 10%. Kemudian yang selanjutnya adalah peralatan kantor, tambahannya sebesar 9%, yaitu diketahui dari 6/12 dikali 18%. Kemudian tambahan yang kedua dengan tarif 4,5% diketahui dari 3/12 dikali 18%. Pada penghentian yang pertama tarifnya adalah sebesar 13,5%, diketahui dari 9/12 dikali 18%. Kemudian penghentian yang kedua sebesar 10,5%, maka diketahui dari 7/12 dikali 18%. Selanjutnya penghentian yang ketiga tarifnya sebesar 4,5%, diketahui dari 3/12 dikali 18%. Yang selanjutnya kita akan membahas perhitungan koreksi selisih beban depresiasi 2018. Beban depresiasi per buku sebesar Rp309.908.647 dikurangi dengan beban depresiasi per audit sebesar Rp314.519,75, maka selisihnya adalah minus Rp657.657,75. Maka jurnal koreksi pada 31 Desember 2012 akumulasi depresiasi aktiva tetap sebesar Rp4.647.772,75 pada beban depresiasi Rp4.657.772,75. Sekian dari penjabaran kasus audit substantif surat berharga dan aset tetap dari saya. Kemudian saya berterima kasih kepada Pak Arif Himawan Dwi Nugroho selaku dosen pengampu saya di mata kuliah praktik audit ini. Semoga presentasi kasus saya ini dapat bermanfaat untuk para pendengar semuanya. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.